Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan mati. Nah, kemudian ketika kita mengalami suatu proses kematian, maka tentunya berakhirlah tugas kita yang ada di dunia. Maka kita akan menuju ke alam yang berikutnya, yaitu alam kubur. Nah, di dalam alam kubur itu adalah suatu proses yang akan bertemu dengan penanya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut malaikat mungkar dan malaikat nakir. Makanya ketika orang meninggal dunia itu oleh tokoh agama disebutkan, yang disebut dengan talqin itu adalah bahwasanya ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, maka harus menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena bahwasanya yang namanya innal maut, sesungguhnya kematian itu adalah suatu yang benar, suatu yang pasti. Kemudian alam kubur itu juga suatu yang pasti, suatu yang benar, berita yang benar. Kemudian malaikat mungkar nakir bertanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma imamuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma ikhwanuka?" Itu adalah suatu pertanyaan yang pasti. Jadi kalau hal yang pasti adalah marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, kemudian wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Nah, itu suatu pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Berarti pertanyaan mungkar nakir itu adalah suatu hal yang benar, berita itu, dan itu hal yang pasti. Kemudian menjawab dari pertanyaan mungkar nakir itu, marrabbuka, Allahu Rabbi. Jawabannya itu adalah jawaban dari pertanyaan mungkar nakir itu adalah suatu yang pasti juga, dan harus menjawabnya. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Quran imami, Al-Ka'bah kiblati. Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, muslim, muslimat, mukminin wal mu'minat ikhwani. Itu adalah suatu jawaban yang harus kita jawab. Secara aturan seperti itu. Karena pertanyaan itu hal yang pasti dan pasti ada, dan menjawabnya itu adalah suatu pasti yang ada. Kemudian an-nar itu juga hak, itu pasti. Kemudian al-jannah itu adalah yang pasti juga. Kemudian ketika nantinya di hari kiamat, syafaat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang pasti adanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada umatnya yang bersolawat kepada beliau, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan itu hal yang pasti juga. Kemudian juga kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahli kebenaran, ahli yang senantiasa melakukan suatu kebenaran, dan itu juga hal yang pasti.
Nah, kalau itu adalah suatu yang pasti, jadi jangan kita pernah meragukan sesuatu yang memang itu ada. Kalaupun kita memang tidak merasa takut misalkan, tidak masalah. Yang jelas kita sebelumnya sudah mempersiapkan diri bahwasanya yang namanya mati itu adalah pasti datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena semua yang bernyawa itu pasti mati. Kemudian kalau sudah mati itu adalah tentunya kita akan meninggalkan kenikmatan kelezatan yang ada di dunia ini. Jadi kalau sudah meninggal tidak usah berpikiran tentang bab dunia lagi. Sudah selesai acara kita, pesta kita yang ada di dunia ini. Kita sudah berganti alam. Jadi makanya terkadang pembahasan ketika disampaikan bab alam berikutnya, kita membicarakan masalah alam kubur, kemudian kita membicarakan alam akhirat, membicarakan surga. Nah, itu sudah jangan kembali lagi ke bab permasalahan yang ada di dunia. Karena apa? Karena itu tahapannya tahapan sudah berbeda. Yang ada di dalam kubur jangan pembahasan yang ada di dunia. Jadi kalau kita ingin membahas yang akan datang, ya kita membahas yang sekarang. Ketika masih hidup kita membahasnya. Membahas tentang alam kubur, membahas bagaimana nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir supaya benar. Kemudian bagaimana nantinya supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita bahas sekarang ini. Dalam kondisi sehat, masih kondisi hidup, sehat walafiat, menghirup udara segar dan menikmati nikmat Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, kita membahasnya sekarang. Nah, kalau kita sudah membahasnya, maka yakini, persiapkan diri masing-masing. Kalau sudah tahu ilmu, persiapkan diri kita masing-masing. Kenapa? Karena sudah tahu tugas masing-masing kan menjaga diri dan memberikan kabar berita itu kepada yang lain, agar kita tahu, kemudian yang orang lain juga tahu bahwa kabar itu pasti datang. Kalau kita tahu kabar tentang kebenaran itu, bahwanya mati itu ada, kemudian alam kubur itu ada, pertanyaan malaikat Munkar Nakir ada, jawaban itu ada, syafaat Rasulullah itu pasti ada, surga itu ada, neraka itu ada, bertemu dengan Allah nanti bagi orang yang senantiasa melakukan suatu kebenaran itu juga hal yang pasti. Nah, itu kalau kita sudah tahu ilmunya, sampaikan kepada yang lain kabar berita itu, agar keyakinan yang kita yakini itu supaya diyakini oleh orang lain. Tapi itu adalah tahapan-tahapan, tidak usah memaksakan diri bahwa keyakinan yang lain itu akan sama dengan keyakinan kita, itu tidak. Ada tahapan-tahapan tersendiri. Jadi harus banyak memaklumi. Jadi kalau kita sudah yakin yang seyakin-yakinnya, ya kita doakan mudah-mudahan yang lain juga sama dengan kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwa sesuatu itu adalah hal yang benar. Jadi supaya apa? Supaya nantinya kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak disampaikan kepada yang lain kabar berita ini? Bahwa mati itu ada, kemudian pertanyaan Munkar Nakir itu ada, kenapa tidak diajarkan? Kenapa tidak disampaikan? Kemudian kalau adanya syafaat dari Rasulullah itu ada, kenapa tidak banyak bersolawat kepada Rasulullah? Kenapa tidak melakukan sunnah-sunnahnya? Kenapa tidak mengikutinya? Kalau Al-Quran itu sebagai imam kita, kenapa kita tidak rajin membaca Al-Quran? Kalau sudah rajin membaca Al-Quran, kenapa tidak mengikuti isi kandungan yang ada dalam Al-Quran? Nah, yang itu yang harus kita pahami. Jadi kalau sudah kita paham, dan itu harus disampaikan berita itu, ajarkan kepada yang lain agar kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, repotnya kita kalau kita punya ilmu, kalau tidak disampaikan, itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban tentang keilmuan yang kita miliki. Kalau sudah kita sampaikan dengan ikhlas,
kemudian menerima atau tidak, dan kita doakan mudah-mudahan yang lain juga menerima apa yang kita yakini, bahwasanya berita-berita besar itu akan datang. Jadi bertemu Allah itu hal yang pasti bagi orang-orang yang senantiasa melakukan suatu kebenaran dan tidak melakukan suatu kemaksiatan. Suatu yang benar itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bertemu dengan Allah itu suatu yang benar, dan bagi orang yang senantiasa melakukan suatu kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.